Hai Bina Family, saya Dr. Retno SPDV. Perkenalkan, saya dokter spesialis dermatologi dan venerologi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica Bintaro. Kali ini kita akan membahas seputar jerawat pada remaja. Dengerin sampai habis ya. Yuk. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak tentang jerawat pada remaja, kita cari tahu dulu ya, apa itu jerawat. Jadi, jerawat itu adalah suatu penyakit peradangan kronis pada folikel pilosebasea yang muncul dengan bentuk-bentuk polimorfik seperti komedo, papul, pustul, nodul, dan kista. Dan biasanya muncul di area wajah, leher, dada, punggung, bahu, dan lengan atas. Nah, ini dilihat dari faktor pencetus dari jerawat itu sendiri. Karena jerawat itu dia multifaktorial atau banyak faktor pencetusnya. Jadi kita harus melihat dari faktor genetik, apakah ada keturunan. Kemudian faktor lingkungan yang panas dan lembab. Kemudian faktor stres, faktor hormonal, faktor makanan, faktor obat-obatan, dan juga faktor kosmetik. Jadi kenapa ada yang jerawatan dan ada yang tidak jerawatan, harus dilihat dari faktor-faktor tersebut. Seperti itu. Tadi sempat disebutkan ya, salah satu faktor pencetus jerawat muncul adalah faktor hormonal. Nah, pada siklus menstruasi itu kulit menjadi lebih berminyak. Jadi peningkatan kelenjar sebasea juga terjadi. Nah, di sini pada siklus menstruasi hal ini terjadi karena adanya kadar estrogen yang rendah sebelum dan selama masa menstruasi. Jadi banyak yang mengeluhkan sebelum menstruasi muncul jerawat yang nantinya akan membaik seiring dengan selesainya masa menstruasi. Untuk wajah yang berjerawat, disarankan untuk membersihkan wajah untuk mencegah terjadinya jerawat yang lebih parah. Namun, mencuci atau membersihkan wajah lebih sering tidak signifikan mencegah munculnya jerawat. Untuk kulit-kulit berjerawat sangat disarankan melakukan tindakan mencuci wajah cukup 2 kali sehari, tidak lebih dari 2 kali sehari, dan hindari melakukan tindakan mencuci dan menggosok wajah yang sering dan berlebihan karena dapat mengiritasi dan mempengaruhi kelenjar sebaseum, lebih memproduksi kelenjar minyak lebih banyak sehingga dapat menyebabkan jerawat lebih banyak. Dan juga jangan lupa gunakan cleanser dan pembersih yang tidak abrasif. Kalau untuk hubungan make up dan jerawat sudah pasti dia sebagai faktor pencetus terjadi jerawat ya. Nah, kalau untuk kosmetik ataupun make up kita harus melihat lagi kandungan-kandungannya, karena ada beberapa kandungan pada kosmetik atau make up seperti lemak itu yang dia sangat mempengaruhi muncul jerawat. Karena pada kondisi wajah yang sudah berjerawat diberikan make up atau kosmetik dengan kandungan lemak yang tinggi, dia akan menutup pori-pori sehingga muncul jerawat. Dan juga untuk produk-produk seperti alas bedak dan bedak biasanya itu bersifat komedogenik dan aknegenik, jadi harus dihindari. Kalau untuk jerawat dan makanan ataupun diet, ini sudah sangat banyak studi yang dilakukan. Yang paling banyak studi mengatakan bahwa makanan-makanan dengan kandungan karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi itu sangat mempengaruhi terjadinya jerawat. Contoh-contohnya pada makanan-makanan manis, nasi putih, roti tawar,
putih, roti gandum utuh, sereal-sereal itu sangat mempengaruhi terjadinya jerawat ya. Yang kedua, makanan-makanan dengan kandungan lemak tinggi seperti gorengan, kacang, dairy produk seperti susu dan keju. Selain itu, makanan yang lain, makanan pedas, makanan dengan kadar yodium yang tinggi dan juga alkohol disebutkan sangat berpengaruh untuk terjadinya jerawat. Ya, kalau untuk kasus jerawat sendiri itu sudah dilakukan klasifikasi atau penggolongan atau grading. Yang paling banyak grading jerawat yang paling umum dipakai itu ringan, sedang, dan berat. Nah, kasus yang mana yang harus segera diperiksakan disarankan adalah sejak dini. Jadi sejak kasus jerawat ringan atau mild ya, mild acne, sudah sebaiknya dikonsultasikan, diperiksakan untuk mencegah dia menjadi tingkat keparahan yang lebih parah lagi, lebih berat. Ya, jadi untuk kasus jerawat di Bina Dermatologi Care atau polikulitnya Rumah Sakit Bina Medica Bintaro, untuk kasus jerawat kita harus assess dulu tetap ya untuk tingkat keparahan yang seperti apa, lalu kita akan sesuaikan dengan panduan terapinya. Di sini kami ada rangkaian terapi topikal mulai dari facial wash, cleanser, krim-krim anti jerawat, dan juga tabir surya yang khusus sesuai dengan tipe kulit yang berjerawat. Lalu sangat bagus bila dikombinasikan dengan tindakan-tindakan seperti chemical peeling, yaitu pengolesan cairan kimiawi yang dia fungsinya untuk menekan produksi sebum dan juga mencegah terjadinya proses peradangan atau inflamasi pada jerawat. Lalu juga ada PDT atau photodynamic therapy untuk kasus jerawat. Lalu untuk kasus-kasus bekas jerawat juga sering nih ya, bekas kehitaman, bekas kemerahan, ataupun bopeng atau scar akne, juga kami ada rangkaian terapi topikalnya sama cleanser, krim-krim untuk menghilangkan bekas jerawat, chemical peeling juga ada, dan ada tindakan lainnya seperti microneedling, mikrodermabrasi yang juga dikhususkan untuk bekas-bekas jerawat. Seperti itu. Nah, Bina Family, itu tadi pembahasan kita seputar keluhan jerawat pada remaja. Untuk Bina Family yang mempunyai keluhan jerawat, jangan lupa perhatikan satu, tipe kulitnya apa, yang kedua, kosmetik yang digunakan kandungannya apa saja, kemudian jangan lupa perhatikan asupan dietnya yang dapat mempengaruhi keluhan jerawat. Yang keempat, jangan lupa juga cara membersihkan jerawat, dan Bina Family dapat mengkonsultasikan keluhan jerawatnya ke Polikulit RSIA Bina Medica Bintaro dan melakukan treatment yang sesuai dengan tingkat keparahan jerawat. Saya Dr. Retno Diutami, Care with Love.